Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, kita lanjut ya kurikulumnya. Saat ini masuk ke episode ke-7. Ya, jadi kurikulum belum selesai. Teman-teman harus menyiapkan diri sebaik mungkin, sematang mungkin dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia trading. Oke, karena yang kita hadapi ini raksasa yang luar biasa guys, trading ini. Kayak gitu ya. Trading ini sangat menjanjikan tapi juga bisa sangat menghancurkan. Jadi kita butuh persiapan yang bagus, yang matang supaya kita menang. Kayak gitu ya guys ya. Oke, pada episode kali ini sangat-sangat penting ya guys ya menurut saya. Ya, tentang mindset ya guys ya. Kita harus benar dulu soal mindset. Jika mindset kita sudah salah dari awal, lebih baik kita berhenti belajar tradingnya ya guys ya. Kita berhenti karena percuma guys, menurut saya gitu. Kita harus benerin dulu mindset kita. Oke, langsung ya guys ya. Ini menurut saya aja ya. Jadi sebanyak wawasan yang sudah saya terima, saya sharekan kembali ke teman-teman. Ya, ayo kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Nanti bisa kasih kolom komentarnya juga ya. Tulis di kolom komentar bagaimana mindset teman-teman ya. Oke, ini saya rangkumkan. Ada 5 mindset yang menurut saya eh, harus kita pahami dengan betul. Kayak gitu ya guys ya. Ini 5 mindset yang menurut saya ini dulu deh gitu. Nggak tahu ya ada mindset lagi apa enggak. Tapi setelah saya rangkum, saya ambil poin pentingnya. Saya dapat 5 poin penting ini. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti ya sampai di akhir video. Nanti teman-teman tentukan sendiri apakah mindset yang saya kemukakan di sini bagus. Silakan ya. Jika baik, monggo diadopsi, diambil manfaatnya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, mindset yang pertama adalah trading ingin cepat kaya. Ya, oke. Yang kedua, ada permainan broker atau ada algoritma sehingga tekniknya kok gagal ya. Padahal sudah betul nih, gitu loh. Banyak ya sering teman-teman yang mengeluh seperti itu gitu loh. Lalu ada mindset titip dana, Telegram, VIP berbayar dan afiliasi. Terus yang kelima, saya ingin bisa Bang hajar semua kondisi market. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, trading ingin cepat kaya. Oke. Nah, ini sering ya kita ketahui ya bahwa nggak bisa. Ya, trading ingin cepat kaya nggak bisa. Kalaupun bisa, misalkan kita baru mengenal trading, ya, baru mengenal trading, lalu 1 bulan kita sudah raup keuntungan miliaran. Yang pertama, itu suatu keberuntungan, oke, dan harus waspada. Seperti video saya sebelumnya, trader versus gambler, itu akan membuat si orang tersebut itu akan addicted. Nah, ketika addicted, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Ketika 1 kali loss, dia tidak akan terima dan dia akan balas dendam. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya semuanya berantakan dan hancur. Jadi seperti itu. Ya guys ya, kita nggak bisa, mindset kita sebagai seorang trader nggak bisa seperti itu guys. Kita sudah paham ya sebenarnya ya yang ini ya.
Jadi mungkin ada sedikit analogi ya. Oh, profitmu kecil, kamu nggak bisa trading. Nah, misalkan kayak gitu ya. Saya loh profitnya besar. Kayak gitu ya. Saya bisa trading. Dalam 5 menit profit 20 juta. Dalam 3 menit profit 15 juta. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, profit besar itu konsistenkah? Konsistenkah? Atau hanya pernah profit besar? Jika pernah, maka itu dangerous, sangat berbahaya. Masuk dalam ciri-ciri gambler, ya. Kalau profit besar itu konsisten, oke, saya setuju. Berarti dia pro, gitu. Ya, profit besarnya itu konsisten terus, sehingga ya memang dia sudah luar biasa. Bisa kok profit besar yang konsisten. Tapi dia akan mengalami masa-masa makan asam garam puluhan tahun. Yang saya yakini seperti itu. Kayak gitu ya guys ya. Jadi banyak juga di YouTube profit 50 juta hanya dalam 3 menit. Ya boleh, silakan. Nggak apa-apa sih guys gitu. Cuman saya takutnya bagi kita ya, bagi saya, bagi teman-teman yang pemula akan terpancing seperti itu. Oh, trading ini luar biasa. Saya pasti bisa seperti dia. Setelah dicoba-coba, masih loss, coba lagi. Masih loss, coba lagi. Nggak terarah akhirnya persiapannya. Malah hancur gitu. Jadi menurut saya eh, sedikit berbahaya juga ya. Maksudnya nggak sedikit sih, berbahaya juga ya ketika ada yang seperti itu. Saya profit 100 juta dalam 3 menit. Saya nggak tahu yang diajarkan itu apa gitu loh. Mungkin yang nge-share itu apa ya guys ya? Eh nggak sadar bahwa di luar sana banyak pemula yang awam yang nggak tahu dan itu bisa menghancurkan kita semua sebagai pemula gitu. Dan apa ya? Apakah orang tersebut mau bertanggung jawab ketika dia itu menemukan banyak orang yang gara-gara yang dia share seperti itu banyak yang hancur gitu loh akibatnya. Kayak gitu ya guys ya. Jadi saya juga sangat berhati-hati sekali, sangat apa ya, mencoba untuk ramah ya kita kepada pemula bahwa trading nggak bisa seperti itu guys gitu. Trading itu dari kecil ke besar, bukan dari besar menuju besar, nggak bisa guys, nggak bisa kayak gitu. Berbahaya ya guys ya. Ya saya pikir ya teman-teman boleh lah. Ada yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, silakan, nggak apa-apa gitu. Kita bebas ya mengemukakan pendapat di sini. Yang pasti eh, ya semua tergantung, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menyikapinya. Seperti itu ya guys ya. Oke, yang pertama kita sudah bahas ya bahwa kalau saya ndak ini bukan untuk cepat ya gitu. Tapi kalau ingin kaya dalam waktu yang long term ya itu bisa. Ya, kita harus persiapkan sebaik mungkin kayak gitu. Oke. Nah, lalu yang kedua, permainan sorry, permainan broker. Terus ada algoritma sehingga teknik yang saya pelajari itu gagal. Kenapa ya? Apakah binomo sudah melakukan atau mengubah atau menambah algoritma baru sehingga teknik saya kok sekarang gagal? Saya harus apa namanya belajar algoritma yang baru lagi. Seperti itu ya guys ya. Oke.
Nah, ini saya bahas ya guys ya. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu bahwa kita berbicara forex dulu ya guys ya. Forex dulu, forex itu ada yang namanya smart money ya. Nah, smart money ini itulah yang menggerakkan market guys. Itulah yang menggerakkan market. Bukan broker, bukan apa namanya platform ya, seperti yang kita tuduh-tuduhkan seperti itu. Enggak. Ya memang candle ya bergerak seperti itu. Pasar ya apa adanya seperti itu. Market is always right. Nah, yang mengatur itu ya mereka yang mempunyai uang besar kayak gitu ya. Nah, coba gini. Nih guys. Oke ya. Ini tren naik. Oke, tren naik. Lah, ini ya. Ini di break kan. Ini sempat turun kan? Ya, ini sempat turun. Nah, di sini trader seperti kita ya, trader retail open sell, seret gitu. Apa yang terjadi? Wet, naik guys, to the moon. Oh turun, oh ini naik, nggak bisa. Ini nanti akan turun lagi. Kompen, kompen, kompen. Ya margin call guys, margin call. Ini nih, ini smart money nih. Dia menggerakkan dulu, dia tanam uangnya dulu di sini, trade. Oke, dia ambil trade, dia naikkan harga, seret. Di sini dia cuan banyak guys, smart money. Semua di seluruh dunia trader retail jika tidak memahami ini, kalau dikumpulkan seluruh dunia, uangnya akan berpindah ke smart money. Ya. Nah, mungkin ini ya sering teman-teman yang tanyakan ya. Terus ada candle manipulasi ya. Ya ini nih, manipulasi ini. Terus ada yang namanya false breakout. Saya selalu ingatkan dalam video saya, hati-hati. Apakah itu breakout yang false atau yang bagus, yang benar, ya. Lalu ini, ketika dia ketika dia sudah naik, ini adalah resisten ya. Dia naik, break. Oke, break. Kita hajar buy. Nggak sedikit ya, ada trader yang trader breakout, nah, istilahnya. Dia mengandalkan teknik breakout. Kita buy. Oh turun, itu hanya sebentar. Kompen, kompen, kompen. Longsor guys. Uang trader retail di seluruh dunia berpindah ke smart money. Yang kaya semakin kaya, yang nggak kaya tambah nggak kaya. Ya ini guys, sadisnya di dunia trading. Kalau kita nggak benar-benar paham ya. Oke, di sini ada support global. Seret. Ini mantul, ini ngebreak. Ini sempat ke sini ya, kayak gitu. Oke, ini strukturnya turun, turun. Oke, hajar sell, 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 sell. What? Tower guys. Gimana coba? Apa nggak stres lama-lama? Ya. Jadi nggak ada ya permainan broker, bandar, platform. Ini smart money nih. Smart money yang punya uang. Yang saya tahu ya, ya smart money ya mereka yang investor-investor besar-besar ya. Ya kita nggak tahu siapa orangnya gitu. Kalau ada institusi juga ada seperti bankir ya, bank-bank gitu eh, apa namanya mengembangkan uangnya juga lewat trading kayak gitu. Uangnya kan juga besar-besar guys. Kita trade.
apa namanya, modal kita miliaran, modal mereka triliunan. Gimana guys? Kayak gitu guys. Nah, nih contoh lagi sederhana. Ya, struktur di break. Oke, hajar sel, hajar sel, hajar sel. Dia naik. Nah, makanya selalu saya bilang di video saya, struktur break. Oke, ini ya, break. Ini masih indikasi harga akan turun, masih indikasi. Kalau saya apa namanya? Tunggu dia koreksi menjadi resisten yang bagus baru hajar sell. Ternyata apa? Nggak jadi resisten guys. Sampai sini swing. Swing high yang ini di break. Artinya apa? Struktur yang ini, level penting yang ini di break. Berarti kita analisa sell lupakan. Nah, ini menjadi indikasi yang baru harga akan naik. Tunggu koreksi. Menjadi support yang good, hajar buy. Saya kan selalu gitu guys. Kalau bicara soal market struktur. Kita harus tahu swing-swingnya. Ya, ini ya. Ini ya. Ini swing. Ini swing. Ini swing. Nah, swing high ya, semakin turun. Ini swing, swing. Swing low ya, semakin turun. Kayak gitu. Nah, struktur ini pun itu sudah indikasi loh guys. Nah, ini kalau kita pakai swing high-nya, break. Nah, ini indikasi semakin kuat. Tunggu retrace, jadi support bagus, hajar buy. Seperti itu guys. Nah, kalau ini, bentar ya. Oh, ini breakout. Kita hajar sell, 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 sell. Manipulasi candle. Smart money, guys. Smart money, easy money. Kayak gitu lah guys ya. Diajar kita guys. Kalau kita nggak paham, kalau kita nggak belajar secara baik ya, kayak gitu. Margin call semua guys, retail trader. Kalau kita tetap idealis dengan apa ya, kemampuan kita gitu loh. Kita harus fleksibel ya dalam market ya, gitu. Ya guys ya. Oke. Nih guys. Dalam sehari ya, transaksi harian. Forex itu 6,6 triliun. Bukan rupiah ya guys ya. Dolar. Teman-teman bisa bayangin begitu luar biasanya smart money dalam satu dunia ini yang menggerakkan sebuah market. Jadi tolong jangan salahin seperti platform-platform Binomo, apa namanya, Quotex, Olim Trade dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa beberapa anu ya broker yang nggak masuk akal. Ya pernah saya ketemui. Contoh gini, ini ya. Katakanlah ini candle merah, ya, candle merah ya. Lalu ada candle hijau ya. Candle hijaunya itu kayak gini. Ini hijau. Lah kan ini salah guys. Ya. Kenapa? Open price merah itu di atas. Close price merah itu di bawah. Ya. Harusnya open price si hijau ini itu di sini guys. Baru dia candlenya seperti ini. Gitu loh. Lah kenapa kok dia ada loncat gini? Terkecuali memang ada gap ya. Terkecuali memang ada gap. Dan itu nggak sering terjadi. Lah kalau setiap periode ada seperti ini, ya wassalam guys. Habis kita saldonya.
Ada, saya nemui platform, memang ada platform binary ya. Gap-gapnya nggak masuk akal. Close price candle, terus open price candle selanjutnya itu nggak sejajar semua, gitu loh, nggak sejajar semua. Ya memang ada perbedaan sedikit-sedikit ya, nggak sejajar harus sama persis, enggak gitu loh. Tapi gapnya itu nggak karuan gitu loh. Oh, itu ada, memang ada. Berarti itu brokernya yang kurang ajar gitu loh. Tapi secara umum ya guys ya, secara umum ayo deh tolong eh, jangan menghabiskan energi di sini. Nomor dua ini jangan kita habiskan energi kita di sini. Jangan. Ya guys ya. Oh ya, satu lagi ya. Misalkan di forex ya. Ya forex atau binary lah. Modal teman-teman berapa? 140.000 atau 1 juta atau 10 juta. Teman-teman berpikir keras, terus ngulik yang mindset nomor 2 tadi ya. Tapi teman-teman modalnya segini. Saran saya stop belajar trading. Percuma guys, broker memanipulasi kalian. Percuma. Kalau modal kalian 5 miliar, kalau modal kalian 10 miliar, boleh. Worth it. Teman-teman mikiri mindset nomor 2 tadi. Silakan. Contoh forex. Teman-teman pakai lot 0,01 atau maksimal 1. Ya. Teman-teman takut soalnya banyak yang beredar SL Hunter. Ya. SL-nya dikejar sama broker itu. Sehingga menyentuh SL akhirnya kalah. Los. Tapi teman-teman pakai lot ini. Sudah, stop, berhenti trading forex. Saran saya. Nggak make sense. Kenapa mikiri hal-hal seperti itu? Modalmu segitu. Kalau teman-teman pasang lotnya 100 lot, 500 lot, ini worth it. Teman-teman mikir mindset nomor 2. Jangan-jangan uang saya mau dihabiskan sama broker ini. Modal teman-teman, aduh, maaf ya guys ya. Modal teman-teman 5M, 10M, 20M, gitu. Masangnya 100 lot atau 500 lot, kayak gitu ya. Teman-teman boleh habiskan energi di mindset nomor 2 ini. Itu baru make sense ya. Jadi ayo guys, kita nggak perlu menghabiskan energi kita di hal-hal seperti itu. Capek guys, nanti capek. Lebih baik kita belajar yang baik mengenai teknik strategi open posisi, open perdagangan yang bagus kayak gitu. Dilatih aja technical analisanya gitu guys. Ya guys ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas ya guys ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Oke. Oke, nomor 3. Titip dana. Nah, ini jual-jual obat ini guys. Ya. Teman-teman hati-hati. Kalau ada yang DM teman-teman menawarkan titip dana atau investasi dan semacamnya, lalu ada yang memasukkan teman-teman ke suatu grup dan itu grup titip dana, hati-hati. Ya. Titip dana pakai embel-embel syariah lagi. Nah, gitu ya. Sehari profit 50%. Ya. Investasi 1 juta, sehari kembali 1.500.000. 1.500.000. Terus investasi 5 juta, kembali 7,5 juta. Mantap ya guys ya. Sehari bisa dapat segini guys. Saya juga mau loh kalau memang bener. Kalau ini bener guys. Ya. Ibu Sri Mulyani akan panggil dia
Ya, Ibu Sri Mulyani akan panggil dia untuk selesaikan defisit APBN tahun ini 2021. Akan panggil si titip dana Telegram itu untuk menyelesaikan defisit APBN. Sampai sini apakah kita sudah ngeh, guys? Apakah kita sudah mulai logis cara berpikirnya? Apakah kita sudah mulai rasional cara berpikirnya? Ya, kalau ini cukup ini aja penjelasan dari saya. Sudah, jangan percaya yang jual obat. Oke? Oke. Lanjut ke VIP berbayar dan afiliasi. Ya, oke. Ini banyak sekali ya yang minta pendapat pada saya. Bagaimana pendapat Bang Guys nih mengenai VIP berbayar dan afiliasi. Oke. Sekarang saya analogikan seperti ini, guys. Teman-teman sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ya. Oke. Ortu teman-teman itu bayar ya, pakai uang ya. Sebentar ya guys ya. Ya maaf ya guys ya, tadi ada tamu sebentar. Oke, gini guys, ortu teman-teman itu keluar biaya untuk menyekolahkan teman-teman ya. Ortu saya juga gitu loh, menyekolahkan saya gitu. Ini anu ya, kita berbicara umum ya, secara umum ya, bukan bicara soal sekolah yang gratis atau beasiswa ya, bukan ya. Tapi pada umumnya ya. Oke, disclaimer dulu ya, seperti itu ya. Oke. Orang tua kita membiayai kita. Tujuannya apa? Kita punya ilmu, guys. Kita punya bekal, kita punya pengetahuan untuk masa depan kita. Dan ini kalau kita total itu tidak sedikit, guys. Ya, tidak sedikit. Nah, kita harus bertanggung jawab, guys, karena orang tua kita sudah menyekolahkan kita dan mengeluarkan dana yang nggak sedikit, besar, guys, kalau di total, guys, kayak gitu ya. Oke, mindset ortu kita itu apa? Apakah ilmu itu mahal? Apakah ilmu itu penting? Jadi anak-anaknya harus mempunyai ilmu, ya, supaya nanti masa depan anak-anaknya itu cemerlang. Atau mindset ortu kita bagaimana menurut teman-teman? Tapi faktanya ortu kita membayar nih untuk sebuah ilmu. Bukan untuk mereka ya, bukan untuk ortu kita ya, tapi untuk orang lain ya. Ya notabene untuk anaknya. Kayak gitu ya guys ya. Untuk anak. Bukan untuk dia gitu loh. Mengeluarkan uang tapi bukan untuk dia, untuk anak. Sekarang gini, VIP berbayar. Teman-teman mengeluarkan uang untuk teman-teman sendiri, bukan untuk orang lain. Teman-teman mengeluarkan uang untuk mendapat ilmu. Teman-teman mengeluarkan uang untuk bisa trading. Teman-teman pelit atau enggak? Atau bagaimana?
atau mental gratis? Kejam ya? Kejam ya guys ya? Memang kejam. Ada yang bilang dunia itu kejam. Ya, oke. Sekarang menurut pendapat saya, ini VIP dulu ya. VIP berbayar, saya setuju. VIP berbayar, saya nggak setuju. Loh, maksudnya gimana, Bang? Oh iya, saya setuju jika edukatornya bertanggung jawab, memang memberikan edukasi, memang membimbing, ya, membimbing semua murid-muridnya untuk bisa trading. Ya, apa namanya? Kalau untuk target keberhasilan si edukator itu relatif ya. Tapi kalau menurut saya 50% aja ya dari muridnya. Aduh, duh, maaf ya guys ya. Mana tadi? Ini ya. Oke. 50% saja dari muridnya berhasil ya bisa trading. Itu sudah pencapaian yang bagus bagi seorang edukator. Lah kalau 50% gagal, tolong jangan nyalakan edukator dulu. Ada kemungkinan 50% orang murid ini memang belum siap dan memang mungkin daya penyerapan materinya gak sebagus 50% muridnya ini tadi, guys. Gitu. Tidak sepenuhnya salah si edukator itu. Dia sudah bertanggung jawab kok. Yang nomor satu tadi ya, VIP yang nomor satu tadi. Dia mengedukasi semuanya gitu loh. Terus yang nomor dua, yang saya nggak setuju. Sudah mahal, nggak dikasih arahan, nggak diedukasi. Lu kan kurang ajar guys. Kayak gitu ya. Kan kurang ajar gitu. Berarti ini niatnya mementingkan diri sendiri. Egois namanya. Serakah namanya. Kayak gitu ya. Jadi eh, kita harus benar-benar bijak deh kalau untuk menanggapi soal VIP berbayar sama afiliasi itu. Oke, sebenarnya VIP itu VIP yang bayar ya, nggak ada masalah gitu loh guys, nggak ada masalah. Gini guys, saya pernah ikut VIP dan afiliasi, saya juga pernah. Dua-duanya ini saya pernah, gitu. Karena saya sebelumnya kan berdagang ya, saya jualan gitu guys, jualan online ya. Jadi VIP bayar. Ya kalau kita mendapatkan sesuatu ya harus bayar dong, kayak gitu. Masa maunya gratisan terus? Saya pikiran dagang saya seperti itu, guys. Saya mau kulaan. Masa kulaan gratis? Terus saya jual, saya dapat untung. Ya kan nggak bisa gitu. Gitu loh. Yang ada apa? Yang ada apa? Yang ada apa? Eh apa namanya? Saya mencoba untuk mencari diskon waktu itu, waktu dagang. Jadi saya dapat untungnya lebih banyak. Ya itu aja mindset pedagang gitu loh. Nah kalau ini kita sedang mencari ilmu, mindset apa dulu? Kita nggak bisa ngejudge VIP bayar ini eh, apa ya kurang ajar atau apa kayak gitu. Enggak. Kita harus lihat dari eh, apa namanya dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu ya guys ya. Gitu. Kepentingan kita apa? Niat kita apa?
gitu. Saya pernah kok dengar Mary Riana ya. Mary Riana juga ngomong, ya ilmu itu memang mahal. Knowledge, yang namanya knowledge itu mahal, guys. Banyak orang-orang sukses kuliah di luar negeri. Ya mereka memang mengejar ilmu gitu loh. Mereka bayar gitu. Tapi apa yang mereka dapatkan? Harga yang mereka bayar itu sama sekali nggak sebanding dengan mereka yang bisa hasilkan ketika mendapatkan ilmu itu. Konsekuensinya setelah mereka bayar, mereka belajar dengan sangat sungguh-sungguh dan fokus. Terus Pak TDW ya, Tung Semua Ringin. Ikut seminarnya apa siapa ya? Eh, Mark Robin atau siapa gitu loh, saya lupa ya, di Australia itu. Jual tanah, guys. Untuk ikut seminarnya, jual tanah untuk mendapatkan ilmu. Ini seminar loh, guys, bukan sekolah, guys. Tapi coba Pak TDW, sekarang hasilnya gimana? Luar biasa Pak Tung itu. Bayar dia kayak gitu. Nah, saya nggak setuju jika VIP-nya itu nggak bertanggung jawab. Itu aja gitu loh. Teman-teman silakan di sana cari VIP berbayar. Cari seleksi yang benar-benar edukatornya bagus, mengajarkan dengan terarah. Gitu aja, guys. Kalau saya boleh saran, gak apa-apa, guys. Carilah VIP berbayar. Dan kalau bisa ya jangan mahal-mahal. Dulu sih saya waktu kena pandemi ya, oke saya ikut VIP karena saya harus berubah ini, gitu. Nggak bisa ngandalkan dagang terus seperti ini, gitu. Saya harus cari alternatif yang lain. Nah, saya mulai belajar trading ini. Saya masuk VIP, ya range-nya nggak di atas 1 juta sih, di bawah 1 juta, gitu. Tapi selama saya dalam proses belajar di VIP, ternyata saya belum nyantol. Waduh, saya tepuk di jidat, guys. Waduh, ini gimana nih? Saya sudah bayar tapi saya belum nyantol. Tapi lantas apakah saya nyalain edukatornya? Enggak, gitu. Ya itu resiko saya. Mungkin saya daya serap saya yang kurang baik atau saya nggak cocok dengan tekniknya gitu loh. Tapi saat ini ya guys ya, sekarang ternyata yang diajarkan edukator di VIP saya yang dulu itu saya mulai nemu loh benang merahnya gitu. Saya mulai sadar, oh dulu itu saya pernah ikut VIP berbayar, ilmunya tuh gini. Oh alah, prakteknya itu seperti ini toh. Nah kayak gitu guys. Ternyata pada saat saya ikut VIP, saya masih belum nyantol memang. Belum waktunya. Waktunya belum tiba untuk saya paham akan materinya. Ternyata saat ini saya baru paham, oh ternyata berguna juga ya, gitu loh. Memang pada saat itu saya belum memahami. Nah, sekarang saya bisa memahami. Akhirnya ketemu benang merahnya. Kayak gitu, guys. Gitu. Jadi kita harus lebih bijak ya menyikapi VIP berbayar atau kayak gini ya. Kita harus lebih bijak ya. Kita nggak boleh ngejudge ini bagus atau jelek, nggak boleh ngejudge langsung ya. Gitu. Saya setuju yang ini, saya juga setuju yang ini. Nah, ini kan ada syarat dan ketentuan. Ini juga ada syarat dan ketentuan yang berlakunya yang harus dipenuhi. Nah, saya nggak setuju ketika edukatornya nggak bertanggung jawab, ya kan? Kayak gitu. Soal afiliasi, alah tulisannya afiliasi. Ya ini sama aja. Afiliasi ini itu apa namanya? Gratis sebenarnya ya, gratis. Kita hanya disuruh daftar di linknya, kemudian deposit gitu. Tapi kalau ada afiliasi yang kayak gini guys, ya daftar di link ini, akun yang lama diblokir, lalu deposit minimal 5 juta ya, kayak gitu. Waduh, kalau sudah ada syarat-syarat kayak gitu, harus hati-hati. Kayak gitu ya. Kalau ada afiliasi, ya daftar, deposit terserah guys, gitu.
yang ideal aja gitu, minimal nggak apa-apa gitu. Untuk bukti keseriusan, nggak masalah. Nah, selama kita belajar ilmunya dan ilmunya bagus, ya lanjutkan guys, gitu, lanjutkan. Saya juga pernah ikut afiliasi kok, tenang aja guys. Saya pernah ikut VIP, saya pernah ikut afiliasi. Nah, kayak gitu ya. Nah, soal nanti afiliasi ini dapat persenan dari pihak platformnya, ya anggaplah guys, ini jasanya mengajari kita. Tetap ya, secara dan ketentuannya, si afiliator ini mengedukasi dengan baik dan dengan benar, apalagi kalau terarah. Nah, itu luar biasa afiliatornya. Kalau mindset kita hanya di uang-uang kita yang diker uang-uang kita yang dikeruk oleh para afiliator dan para VIP, kita nggak akan maju guys, kita malah akan mundur kalau kita eh, ribet soal itu guys gitu. Kita ingin maju kok ke depannya, ya kita harus thinking positif terus menerus. Kita harus stay positif guys, pikiran kita harus bersih ya. Ambil manfaatnya jika yang bermanfaat. Jika yang nggak bermanfaat ya tinggalkan, cari yang bermanfaat. Itu aja loh guys, nggak usah repot-repot. Ya, kayak gitu ya. Jadi kesimpulan saya, silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Cari VIP, cari afiliasi yang bagus. Seleksilah, gitu loh. Seleksilah mereka. Kayak gitu ya guys ya. Saya harap teman-teman di sini semua yang belajar di channel Candle to Candle ini, eh ya saya nggak minta 100% ya. Ya setidaknya 10% ya yang belajar di sini itu apa ya, mulai lebih dewasa ya. Kita harus mulai lebih bijak dalam menyikapi segala sesuatu gitu loh guys. Ya, seperti itu. Oke. Oke, ini yang terakhir. Yang last but not least. Kebalik ya? Enggak ya? Kayak gitulah. Terakhir tapi nggak kalah penting ya. Oke, Bang, saya mau bisa hajar semua kondisi market. Ya boleh, gitu. Nggak apa-apa. Saya bisa hajar semua kondisi market nggak apa-apa. Ya, teman-teman belajar, belajar yang serius gitu loh. Kondisi market apapun ya teman-teman belajar gitu. Nah, kalau saya enggak guys. Saya mencoba menyalur apa namanya di channel Candle to Candle ini, pahami satu teknik dulu, ya. Satu teknik dulu. Ketika itu sudah bisa profit konsisten, udah gunakan itu dulu aja. Cari profit di teknik ini. Ketika profit teman-teman sudah bagus, sudah bisa nabung, misalkan. Oke, belajar teknik yang lain. Boleh. Teknik kedua. Eh, teknik kedua. Boleh. Nah, misalkan kita sedang belajar FTT. Ya sudah, FTT itu aja sampai kita benar-benar master. Toh FTT ini kita banyak profitnya. Ngapain kita belajar zebra atau sideways tapi kita nggak bisa gitu, malah lost doll. Kan kita ending-endingnya cari profit guys, ya guys, kayak gitu ya. Udah master aja FTT ini, mastering gitu loh. Kita pelajari dengan bagus, pahami ciri-cirinya, pahami prinsip-prinsipnya, pahami FTT 2.0. Kayak gitu aja. Kalau sudah bisa lebih fleksibel, sudah bisa profit, bisa nabung, naik level, belajar reversal K, belajar sideways K, belajar awal periode K, gitu. Boleh, nggak apa-apa, gitu. Nah, nanti kita akan lebih fleksibel ketika kita sudah mempelajari ini semua, gitu.
Tapi satu yang pasti, teman-teman belajar dulu satu teknik aja gitu. Teman-teman benar-benar mastering di teknik tersebut. Kalau itu sudah bisa profit, kenapa cari teknik yang lain? Kayak gitu, guys. Nanti ada teman-teman yang mengejek. Alah, nggak bisa trading lu. Masa trading hanya market itu aja? Masa trading eh, hanya satu itu aja bisanya? Ada nanti yang mengejek seperti itu. Ya gini aja. Yang mengejek itu sudah punya Lamborghini belum? Tapi teman-teman dengan satu teknik ini sudah punya minimal Civic gitu. Ya senyumin aja guys, orang-orang seperti itu. Gitu loh. Ya. Jadi memang kita harus tahan banting ya. Seorang trader itu harus tahan banting. Mentalitasnya harus tangguh, harus emotionless. Kalau ada yang hal-hal seperti itu, ngejek-ngejek seperti itu, senyumin aja gitu loh. Kita juga makan nggak ikut dia. Nah, ya guys ya. Ya saya harap yang ini kayak gitu aja ya penjelasannya ya. Yang nomor 5 ini. Oke, kita sedang lagi semangat-semangatnya ini belajar trading. Ingin bisa semua kondisi market karena lagi semangat, lagi membara, lagi berapi-api nih. Belajarnya lagi tekun-tekunnya nih. Lagi serius-seriusnya ini. Belajar semua teknik. Enggak, guys. Capek. Psikologis kita akan digoncang gitu. Satu persatu, satu-satu dulu, guys. Terarah. Ini bisa membawa kita profit, apalagi sudah bisa nabung, belajar lagi, nabung, kayak gitu. Nah, ketika nanti kita sudah bisa fleksibel, reversal hajar, FTT hajar, sideways hajar, chart pattern dihajar, itu nanti kita enak, bisa lebih fleksibel, kayak gitu. Kita akan lebih kaya ilmunya nanti. Memang butuh proses untuk nyampe ke tempat B dari titik A. Itu butuh proses, gitu loh guys. Di sini ada kerikil-kerikil, gitu. Jangan kita apa namanya ingin belajar teknik ini, lalu teknik ini, teknik ini, teknik ini, teknik ini, teknik ini, teknik ini. Nggak sampai guys, nanti di impian kita guys. Impian kita ini, di B ini. Lama gitu loh. Ini lempeng aja guys, lempeng aja satu teknik. Sampai kok guys. Kayak gitu ya analoginya ya. Ya, itu aja deh. Yang perlu saya sampaikan saat ini. Ya, boleh ya diulang-ulang teman-teman misalkan masih bingung ya sama eh, penjelasan saya ya mengenai kelima mindset trading ini. Boleh ya nanti diulang-ulang lagi videonya supaya benar-benar paham. Kesimpulannya gini guys, eh, kita harus lebih dewasa itu aja sih guys. Karena trader itu jiwanya jiwa dewasa sebenarnya. Seorang trader, kita harus menyikapi eh, segala sesuatu nggak bisa instan ya. Kita harus lihat dari berbagai sudut pandang kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih apa ya? Keadilan itu akan lebih tercipta gitu loh kalau kita dewasa. Kalau kita instant judgment, misalkan contoh soal ini VIP atau afiliasi, kita ngejudge langsung, ya rasanya kok kita nggak adil ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya guys ya. Tenang aja guys. Jadi teman-teman di sini belajar ya, belajar semua mindset ini, pahami dulu apa ya istilahnya ya. Nggak usah ngereken yang lain ya, nggak usah ngurus yang lain gitu loh, nggak usah dengerin yang lain.
teman-teman niatkan dulu, ya udah ingin jadi seorang trader, ya udah belajar dari sekarang, fokus, gitu aja. Saya sudah siapkan di playlist ya. Teman-teman yang baru bergabung di channel ini, ada playlist materi candle to candle. Lalu ada playlist kurikulum ini. Mungkin dua playlist materi sama kurikulum ini teman-teman boleh pelajari dulu. Setelah itu video-video yang lain untuk melengkapi. Gitu aja. Jadi saya mencoba untuk merangkumkan hasil belajar saya itu dari awal sampai akhirnya itu bagaimana. Saya ingin menyusun supaya terarah kita belajarnya gitu guys. Ya, jadi kalau ada beberapa teman yang tanya, saya mulai belajarnya dari mana? Dari ini dulu aja. Playlist materi candle to candle ya. Lalu lanjut ke playlist kurikulum. Setelah itu video yang lain itu sebagai pelengkap, sebagai pematangan. Kayak gitu ya guys ya. Oke, terima kasih ya guys ya. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke teman-teman semua ya. Bagaimana? Ini hanya pendapat saya. Yang saya sampaikan di video ini semata-mata hanya pendapat saya ya guys ya. Boleh setuju, boleh tidak, silahkan gitu. Kalau setuju, silahkan. Ayo kita lanjut di next video ya. Kita belajar lagi yang fokus ya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, gitu aja. Bisa minta tolong tinggalkan like-nya ya guys ya. Sama berkomentar boleh, berbagi mindset di sini di kolom komentar. Dan bisa dibantu share ke teman-teman yang lain ya, supaya ada teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Gitu ya guys ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.